Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Timotius Manihuruk. Nah, hari ini saya ingin berbagi pengalaman seputar pelayanan yang kita hadapi tentang bagaimana kelepasan dari kuasa perdukunan. Banyak orang yang tidak memahami, banyak orang tidak mengerti bagaimana sesungguhnya sebagai orang percaya bisa lepas dari perdukunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perdukunan, santet, mantra, guna-guna merupakan hal yang umum di daerah timur, khususnya kita Indonesia. Dan daerah kepulauan di mana kita tinggal juga masih sering terdapat orang-orang yang disantet, orang-orang yang kena guna-guna. Nah, ini merupakan satu kejadian-kejadian yang kadang-kadang kebanyakan orang tidak mampu untuk bisa keluar dan mengatasi keadaan itu dengan cara yang benar. Dan seringkali yang terjadi adalah ada pemahaman yang berkata bahwa dukun dilawan dengan dukun, setan dilawan dengan setan, hantu dilawan dengan hantu. Ya, ini merupakan satu pemahaman yang kemudian ada di masyarakat luas, karena berhubung seringkali memang masalah guna-guna, perdukunan, kuasa kegelapan itu merupakan hal yang sering kita jumpai di sekitar kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya kita perlu belajar lebih dalam tentang bagaimana sesungguhnya pekerjaan kuasa kegelapan itu. Mengapa ada orang yang masih bisa dikuasai oleh roh jahat, bisa kesurupan, bahkan bisa kena santet atau kena guna-guna, atau dengan bahasa yang lain kena sihir. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang percaya perlu belajar, dan pengalaman kami dalam hal itu, maka ini yang kami perlu bagikan, sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa penyakit itu ada beberapa sumber. Ada 5 sumber dari penyakit yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama itu karena keturunan atau faktor keturunan. Itu apa yang menjadi penyakit dari orang tua kita. Ada sebagian jenis dari penyakit itu bisa turun kita miliki di dalam kehidupan kita. Nah, ada penyakit yang kedua, sumbernya dari kuasa kegelapan. Itu yang disebut dengan perdukunan, santet, mantra, guna-guna, sihir. Nah, yang ketiga, itu ada penyakit karena seizin Tuhan. Katakanlah itu merupakan pengalaman yang dialami oleh Ayub. Dan kita tahu persis kejadian yang dialami Ayub itu merupakan seizin Tuhan. Lalu ada penyakit karena pola hidup yang salah. Pola hidup yang salah misalnya itu bicara tentang kita memang sudah memiliki darah tinggi, tapi kita tidak menjaga pola makan kita dengan benar. Nah, ini akan mengakibatkan darah tingginya makin naik. Dan hal-hal lain di dalam tubuh kita yang mungkin sudah ada penyakit, tapi kita tidak jaga makanan, ya tidak jaga kesehatan. Nah, itu pola hidup yang salah. Nah, yang kelima sumber penyakit itu adalah virus atau wabah. Nah, inilah yang terjadi hari-hari ini yang kita kenal dengan corona, saudara. Nah, jadi tidak semua penyakit itu berasal dari setan. Walaupun memang kadang-kadang di dalam kenyataannya seringkali penyakit medis juga bercampur baur dengan pekerjaan setan, atau bercampur baur dengan perdukunan yang melalui mantra, guna-guna, sihir. Karena memang iblis memakai keadaan yang lemah di dalam tubuh kita untuk melemahkan, menjatuhkan, dan membinasakan kita. Nah, oleh karena itu pemahaman ini perlu saudara
kita miliki sehingga kita tidak serta-merta untuk kemudian menuduh setiap penyakit bahwa itu berasal dari setan atau guna-guna. Memang tidak semua penyakit berasal dari guna-guna. Tidak semua penyakit karena santet, karena perdukunan. Tidak. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada 5 sumber utama dari penyakit-penyakit yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kembali kepada hal yang kita ingin sampaikan bahwa penyakit yang berasal dari perdukunan, maka ini seringkali tidak kelihatan secara medis. Pada umumnya ketika ini dibawa kepada medis atau kepada dokter, maka ini tidak bisa dideteksi oleh dokter atau rumah sakit. Kenapa? Karena memang penyakit tersebut bukanlah penyakit medis. Nah, biasanya kalau penyakit medis itu bisa dideteksi, dan ketika kita datang ke dokter, dokter bisa diagnosa jenis penyakit tersebut. Tetapi ketika kita melihat ini adalah sumbernya dari perdukunan, maka sangat sulit untuk kemudian itu dideteksi secara medis. Nah, ciri-ciri umum yang sering kita hadapi dalam pelayanan demi pelayanan, orang-orang yang sering datang kita layani dan mengalami kelepasan dari perdukunan adalah mereka biasanya mengalami kejanggalan-kejanggalan, hal-hal yang tidak biasa, hal-hal yang tidak umum di dalam kehidupan mereka. Seperti misalnya ada mimpi buruk yang terus berulang-ulang, dan itu mimpi buruk ini biasanya seperti ada binatang-binatang yang berbisa, misal seperti kalajengking, ular yang memagut atau mungkin mengganggu. Nah, ini adalah merupakan satu ciri-ciri. Belum lagi ada yang mimpi buruk yang didatangi oleh roh-roh gentayangan, hantu, ya, roh-roh orang mati, ya seperti itu, yang membuat dia menakutkan. Nah, intinya pada waktu dia dijumpai itu selalu seringkali membuat dia jadi terganggu, menjadi lemah, ketakutan, kekhawatiran, semangatnya mulai turun, ya, orangnya mulai cenderung untuk melamun, ya, ada rasa takut yang berlebihan dari yang biasanya. Ini kebiasaan-kebiasaan yang kalau dia terikat atau kena kuasa perdukunan, ada perasaan-perasaan seperti ada orang atau oknum lain, makhluk halus yang mengikuti dan membayang-bayangi dia ketika dia pergi kemana-mana. Nah, seperti itu. Nah, perasaan seperti itu membuat seringkali dia bisa bulu kuduknya berdiri. Ditambah orang-orang yang biasanya kena perdukunan seperti itu, maka dia cenderung terkejut, mudah terkejut. Ya, dia memiliki hal-hal yang tidak normal di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ciri-ciri ini merupakan ciri-ciri umum. Setiap kali kita ketemu dengan orang-orang yang sakit, maka itu adalah ciri-ciri yang terjadi oleh karena penyakit itu disebabkan dari kuasa kegelapan. Bahkan kalau itu pekerjaan kuasa kegelapan, penyakitnya itu kadang-kadang tidak hanya di satu tempat. Seringkali itu bisa berpindah-pindah. Belum lama ini kami boleh melayani seorang warga dari daerah Hibala, di mana dia mengalami tangannya busuk. Ya, sampai 3 bulan tangannya itu busuk. Diobati ke dokter, nggak bisa. Dan ada kejanggalan lain di dalam tubuhnya, di kakinya ada seperti muncul, ya, satu kalau saya menyaksikan itu seperti ada benda yang tidak lazim di dalam tubuhnya, persis di betis kakinya. Nah, ada seperti benda-benda bergerak di dalam, ada makhluk yang bergerak di dalam. Saya pegang, saya
kemudian mencoba untuk memegangnya, ya, dan saya bisa rasakan itu bergerak. Jadi itu tidak lazim sebenarnya. Jadi satu hari ada juga orang yang kita layani, mereka terkena guna-guna. Nah, orang ini mulai mengalami satu kuasa kegelapan sampai dia sering kesurupan. Dia punya sakit penyakit di lambungnya. Dokter berpikir itu adalah penyakit medis. Tetapi selain itu dia sering kesurupan. Nah, penyakit-penyakit seperti ini seringkali kemudian bercampur memang. Ada kalanya ketika orang itu memiliki penyakit bawaan secara fisik, nah iblis pakai juga itu sebagai sarananya untuk melemahkan daripada orang-orang tersebut. Nah, seringkali pada waktu orang-orang yang kena penyakit-penyakit dari perdukunan ini, santet, mantra, guna-guna, maka orang pada umumnya yang tidak kuat imannya, mereka akan pergi ke dukun. Dan kita tahu akhirnya seringkali bahwa kalau orang dibawa ke dukun, bisa saja kesembuhan terjadi. Tapi ingat, kesembuhan yang terjadi dari dukun itu tidak permanen sifatnya. Dan itu seperti akan menambah saja daripada pekerjaan iblis di dalam tubuhnya. Nah, sehingga suatu hari nanti, maka ini bangkit lagi, muncul lagi. Dan kita sering kali melayani orang-orang seperti itu. Ada yang sampai pernah 50 dukun yang sudah dia pergi untuk minta kesembuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin katakan bahwa sesungguhnya cara-cara seperti itu adalah cara-cara yang tidak membawa kita kepada keselamatan yang sejati.